Aditya akhirnya tiba di apartemennya dengan napas memburu. Ia segera masuk, mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Tapi keheningan yang menyelimuti ruangan justru membuatnya semakin gelisah. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung seolah ia sudah tidak tidur berhari-hari. Tapi ada sesuatu yang lebih buruk. Saat ia menarik kerah bajunya, ia melihatnya. Sebuah simbol hitam mulai muncul di dadanya, tepat di tempat pria dalam ritual itu ditikam. Simbol mata tanpa kelopak. Aditya tersentak mundur. Tangannya gemetar saat mencoba menggosok tanda itu, tetapi kulitnya tidak menunjukkan tanda-tanda lecet. Tanda itu ada di sana. Dan entah bagaimana ia bisa merasakan sesuatu merayap di bawah kulitnya. Sesuatu yang hidup. Satu nyawa untuk satu keberuntungan. Satu tubuh untuk satu kehidupan mewah. Bisikan itu muncul lagi di kepalanya, membuatnya ingin berteriak. Aditya terjatuh ke lantai kamar mandi, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Apapun yang terjadi malam itu masih belum selesai. Dan sekarang, sesuatu telah ditanamkan ke dalam dirinya. Ia tahu satu hal pasti. Jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan ini, ia akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya. Aditya terduduk di lantai kamar mandi, menatap kosong ke arah cermin. Tanda mata tanpa kelopak di dadanya terasa semakin panas, seolah membakar kulitnya dari dalam. Aku harus keluar dari ini. Aku harus menemukan jawabannya, gumamnya. Tangannya meraba-raba belati emas yang masih ia genggam. Ia tidak bisa membuangnya. Setiap kali ia mencoba melepaskannya, tangannya selalu mencengkeram lebih erat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya. Lalu suara itu muncul lagi. Aditya, kau sudah terpilih. Mengapa kau melawan? Suara wanita tanpa wajah. Aditya terengah-engah menoleh ke sekeliling ruangan. Tapi ia sendirian. Tiba-tiba lampu di kamar mandi berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dalam kegelapan, bayangan samar muncul di cermin. Wanita itu. Perlahan ia melangkah maju. Kulit wajahnya yang halus tanpa fitur terlihat lebih jelas dalam pantulan. Semakin kau menolak, semakin kau tersiksa. Aditya merasakan dingin yang menusuk tulang saat wanita itu mendekat dalam bayangan cermin. Kau sudah membawa belati itu, Aditya. Kau telah dipilih. Perlawananmu hanya akan membuat penderitaanmu semakin dalam. Aditya menggeleng kuat. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini, teriaknya. Wanita itu berhenti. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah menyentuh permukaan cermin dari dalam. Lalu, ia membisikkan sesuatu. Jika kau ingin bebas, kau harus menemukan asal kutukan ini. Kau harus menggali lebih dalam sebelum waktumu habis. Tiba-tiba cermin itu retak. Aditya jatuh ke belakang, kepalanya terasa pusing. Saat ia membuka matanya kembali, wanita itu sudah menghilang. Tapi sebelum bayangannya lenyap, sebuah nama terukir di permukaan cermin yang retak. Gunung Ciremai. Aditya menatap nama itu lama. Gunung Ciremai? Apa hubungannya dengan semua ini? Tangannya masih gemetar saat ia mengangkat ponselnya dan mencari informasi tentang tempat itu. Lalu, ia menemukannya. Sebuah desa tua di lereng Gunung Ciremai. Desa yang sudah lama ditinggalkan karena penduduknya menghilang secara misterius puluhan tahun lalu. Dan lebih mencengangkan lagi, nama yang muncul dalam pencarian itu membuat jantung Aditya hampir berhenti. Desa itu adalah tempat kelahiran pria tua yang menawarinya kekayaan di pesta. Seketika, Aditya tahu apa yang harus ia lakukan. Jika ia ingin menghentikan kutukan ini, jika ia ingin menyingkap rahasia gelap di balik ritual terlarang itu, ia harus pergi ke desa itu. Ia harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Aditya mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju Gunung Ciremai. Malam sudah larut, tetapi ia tidak peduli. Ia merasa waktu semakin menipis, seperti ada sesuatu yang menghitung mundur di dalam tubuhnya. Setiap beberapa menit, tanda mata di dadanya berdenyut nyeri, seolah memperingatkannya akan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah berjam-jam perjalanan, ia akhirnya tiba di jalan setapak yang menuju ke desa itu. Tidak ada penerangan sama sekali, hanya hutan lebat di sekelilingnya dengan suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Aditya keluar dari mobil dan menyalakan senter. Di depannya ada gerbang kayu tua yang sudah lapuk.
Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca, tetapi Aditya bisa mengenali satu kata, Watu Sungsang. Nama desa itu, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah masuk. Suasana di dalam desa itu benar-benar mencekam. Rumah-rumah kayu tua berdiri dalam kehancuran, tertutup debu dan akar-akar pohon yang merambat di dinding. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau binatang lain. Hanya keheningan. Aditya melangkah lebih dalam, merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam bayang-bayang. Lalu, dia melihatnya. Di ujung jalan desa, ada sebuah rumah besar yang masih berdiri kokoh dibandingkan rumah-rumah lainnya. Dan di depan rumah itu berdiri seorang wanita. Aditya menahan napas. Wanita itu mengenakan gaun merah. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah bagaimana tubuh wanita itu tidak bergerak sama sekali. Seolah ia bukan makhluk hidup, tetapi patung yang diletakkan di sana. Aditya mencoba melangkah mundur. Tapi saat ia menedipkan mata, wanita itu sudah lebih dekat. Aditya. Suaranya berbisik, menggema di dalam kepalanya. Aditya berdiri membeku. Wanita itu masih menatapnya dengan mata kosong, dan tanda mata tampak kelopak di dahinya berdenyut dengan cahaya merah samar, seirama dengan nyeri di dada Aditya. Perlahan, wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke rumah besar di belakangnya. Kau sudah datang sejauh ini, masuklah, dan temui takdirmu. Suara itu bukan berasal dari mulutnya, tetapi langsung menggema di dalam kepala Aditya. Ia ingin berlari, ingin kabur sejauh mungkin. Tapi kakinya bergerak sendiri. Dengan langkah gemetar, ia mendekati rumah itu. Pintu kayu besar yang terlihat usang perlahan terbuka sendiri, menampakkan kegelapan di dalamnya. Aditya melangkah masuk. Pintu menutup di belakangnya dengan suara dentuman keras. Udara di dalam rumah ini terasa berat, seperti diisi oleh sesuatu yang lebih dari sekadar udara, sesuatu yang hidup. Di tengah ruangan utama, ada sebuah altar batu besar. Lilin-lilin merah menyala di sekelilingnya, menyoroti sesuatu yang tergeletak di atas altar. Sesosok tubuh. Aditya menelan ludah. Tubuh itu mengenakan jubah merah, wajahnya tertutup kain hitam. Ia melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, kain itu tersingkap sendiri. Aditya terjatuh ke belakang saat melihat wajah yang tersembunyi di baliknya. Itu wajahnya sendiri. Tubuh di atas altar itu adalah dirinya. Tetapi dengan mata kosong dan mulut yang terbuka lebar dalam ekspresi ketakutan abadi. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari sekeliling ruangan. Aditya menoleh dan darahnya membeku. Dari kegelapan, sosok-sosok berjubah hitam mulai muncul. Mata mereka hitam legam. Wajah mereka seperti daging membusuk yang masih bergerak. Dan di antara mereka, berdiri pria tua yang menawarinya kekayaan. Kau akhirnya sampai di sini, Aditya, katanya sambil tersenyum. Sekarang, kau hanya perlu menerima nasibmu. Tangan Aditya mencengkeram belati emas di genggamannya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia telah menjadi bagian dari kutukan ini. Tidak ada jalan keluar. Dan saat pria tua itu melangkah maju, lilin-lilin di ruangan itu padam serentak. Dalam kegelapan, suara-suara berbisik mengelilinginya. Satu nyawa untuk satu keberuntungan, satu tubuh untuk kehidupan mewah. Dan untuk pertama kalinya Aditya menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia tidak pernah benar-benar selamat dari ritual itu. Sejak malam pertama, ia sudah mati. Ia hanya berjalan menuju takdir yang telah ditetapkan untuknya. Beberapa bulan kemudian, seorang pria kaya baru muncul di kota. Namanya Radit. Seorang pengusaha muda yang mendadak sukses setelah sebelumnya mengalami kebangkrutan. Ketika ditanya bagaimana ia bisa bangkit kembali, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, keberuntungan datang kepada mereka yang berani mengambil kesempatan.